Pernah nggak kamu jatuh cinta sama seseorang, tapi sadar kalau kamu nggak pernah benar-benar boleh memilikinya? Ini cerita tentang aku, tentang cinta yang datang di waktu yang salah. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen kalau kamu pernah ngalamin hal kayak gini, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita kayak gini. Namaku Raka, aku 27 tahun. Semua berawal dari sebuah pernikahan sahabatku. Di tengah ramainya tamu undangan, aku melihatnya. Seorang perempuan berdiri di sudut ruangan, mengenakan kebaya biru lembut. Rambutnya tergerai rapi, matanya teduh, dan senyumnya, entah kenapa, langsung membuat waktu berhenti. "Ini Alia," kata sahabatku, sambil mengenalkannya padaku. Sejak hari itu, pikiranku nggak bisa lepas darinya. Kami mulai sering ketemu. Awalnya cuma ngobrol ringan, diskusi soal buku, tukar rekomendasi lagu, atau sekadar ngopi bareng. Tapi semakin lama, aku tahu banyak tentang dia. Dia hangat, perhatian, dan selalu tahu cara bikin aku merasa berarti. Tapi, ada satu kenyataan pahit. Alia sudah menikah. Suatu malam, di kafe kecil tempat kami biasa ketemu, dia cerita. "Kadang aku merasa hidupku cuma ngikutin skenario yang dibuat orang lain," katanya. "Pernikahan ini bukan yang aku mau. Dia baik, tapi aku nggak pernah benar-benar cinta sama dia." Aku cuma diam, menatapnya sambil menahan semua kata yang pengen banget aku bilang. Dia balik nanya, "Kalau kamu pernah benar-benar jatuh cinta, Ra?" Aku pengen bilang, "Iya, sama kamu." Tapi aku tahan. Hari-hari berjalan, kami makin dekat, tapi hati ini juga makin berat. Setiap ketemu aku ngerasa hidup, tapi setiap pulang, rasa bersalah menghantui. Aku sempat coba menjauh, balas pesannya seadanya. Tapi tiap kali aku menjauh, dia selalu kembali. Dan aku selalu kalah. Sampai suatu malam dia kirim pesan, "Aku butuh kamu sekarang. Bisa ketemu di tempat biasa?" Aku buru-buru datang. Alia duduk di pojok kafe, wajahnya kusut. Begitu aku duduk, dia langsung menangis. Dia selingkuh, Raka." Aku kaget. "Suamimu?" Dia mengangguk. Aku nggak tahu harus gimana. Aku menggenggam tangannya. "Kamu nggak sendiri." Untuk pertama kalinya, kami melanggar semua batas. Malam itu dunia terasa berhenti. Beberapa minggu kemudian dia bilang, "Aku mau cerai, Ra. Aku capek. Aku mau hidupku sendiri sama kamu." Harusnya aku seneng kan, tapi entah kenapa ada rasa takut yang nggak bisa aku jelasin. Dan ketakutanku benar, suaminya tahu. Dia ngajak ketemu di sebuah restoran. Lelaki itu menatapku tajam. "Aku tahu semuanya," katanya pelan. "Aku nggak akan pura-pura nggak tahu, tapi aku mohon, lepaskan dia." Aku terdiam. Alia rapuh, dia butuh stabilitas. Dan itu bukan kamu cuma pelariannya. Kata-kata itu nusuk banget. Malam itu aku nggak bisa tidur. Kata-katanya terngiang terus. Apa benar aku cuma pelarian? Keesokan harinya, Alia bilang proses perceraian udah dimulai. Dia terlihat lega. Aku siap mulai hidup baru. Tapi dalam hati, aku nggak yakin. Sampai suatu malam, dia kirim pesan terakhir. "Aku butuh waktu. Jangan hubungi aku dulu." Dan sejak itu, Alia menghilang. Aku coba cari. Aku tanya ke teman-temannya. Dan kabar terakhir yang kudengar, dia balik sama suaminya. Sekarang setahun setelah semua itu, aku duduk di balkon lihat hujan jatuh di kaca jendela. Cinta ini sejak awal memang nggak pernah boleh ada. Kadang cinta datang di waktu yang salah, ke orang yang salah. Dan kita cuma bisa belajar bahwa nggak semua yang kita mau harus kita miliki. Kalau kamu pernah ada di posisi kayak aku, tulis ceritamu di komentar. Jangan lupa like, share biar cerita ini sampai ke orang yang mungkin butuh, dan subscribe buat dengar cerita-cerita lainnya.